Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusan dan usahanya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Allah berikan keberkahan kita di dunia dan akhirat. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan ke tepi sungai. Kalau kemarin kita ke pantai, ya kali ini kita ke sungai. Sedulur, banyak hal yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kenikmatan, nikmat yang sangat luar biasa. Hal inilah yang perlu kita syukuri. Kita mesti bersyukur saat ini kita bisa hidup, bisa menikmati udara, air, dan sumber-sumber kehidupan. Wajib kita syukuri. Kita bisa melihat ini pemandangan sungai, mungkin ada yang bisa melihat pemandangan pantai, gunung, dan lain sebagainya. Kalau kali ini kita melihat pemandangan sungai, kita mungkin nggak bisa bayangkan atau kita bayangkan bagaimana seandainya kita saat ini berada di Gaza, Palestina. Ya, kita nggak bisa bayangkan itu, karena kita sekarang dalam kenikmatan, keenaan. Kita lihat mungkin di televisi atau di YouTube atau di mana saja berita-berita bagaimana penderitaan saudara kita, penderitaan warga Palestina. Dan di antara mereka yang menderita seperti itu masih ada mereka-mereka yang bersyukur gitu. Bahkan banyak yang bersyukur. Lah kok kita dalam kondisi yang serba enak kok nggak mau bersyukur, ini sudah kebangetan. Jadi sedulur, sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak. Sehingga kita nggak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang sangat besar adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, mukjizat terbesar Nabi. Dari seluruh Nabi yang ada, mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Sehingga kita perlu disyukuri. Sangat bersyukur kita dengan adanya Al-Quran ini. Al-Quran menjadi petunjuk. Lebih hebat, Al-Quran ini lebih hebat daripada mukjizat lainnya. Mungkin ada Nabi Musa yang bisa membelah laut, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar atau dibakar oleh api, nggak mempan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tapi ya ketika itu saja dan orang yang melihat saja. Tapi kalau Al-Quran sejak Nabi diturunkan kepada Rasulullah sampai sekarang masih ada, artinya masih berlaku, masih dibaca orang, masih dijadikan pedoman. Dengan kemuliaan ini kita istilahnya nggak boleh sembarangan dengan hal yang mulia ini, dan kita mesti beradab, kita mesti membaca dengan sesuai aturan. Karena Al-Quran ini harus kita baca, kita pelajari, kita amalkan, dan kita sebarkan. Artinya kita sampaikan isi dalamnya sekemampuan kita. Kalau kita paham, ya kita sampaikan kepada saudara kita. Kalau kita nggak paham, ya kita belajar. Jadi Al-Quran ini wajib kita baca. Bahkan ada sahabat atau orang lain mengatakan setidaknya kita satu hari itu minimal membaca 3 ayat
dan dilala alhamdulillah kita sholat. Nah, itu sudah lebih dari lihat. Jadi kalau kita sholat 5 waktu sudah tertunaikan kewajiban itu untuk membaca Al-Quran. Karena ketika kita sholat membaca Al-Fatihah udah 7 ayat, membaca surah lagi itu baru 1 rakaat. Tadinya kewajiban untuk membaca 3 ayat 1 hari itu sudah gugur. Ada seorang penyair yang mengatakan bahwa tanpa adab seseorang itu akan terhalang dari anugerah Allah SWT. Jadi kalau kita nggak beradab, kita nggak akan mendapat dari anugerah dari Allah SWT. Jadi intinya kita adab itu mengajarkan bahwa Al-Quran itu harus diyakini bahwa yang pertama itu Al-Quran adalah firman Allah SWT. Nah, ini harus pertama ditanamkan. Jadi dengan adanya titik awal ini, hati kita bisa membedakan baca koran, baca buku dengan baca Al-Quran. Harus kita yakini bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Zat yang kita sembah, zat yang kita cintai, zat yang darinya kita memohon ridhonya. Jadi kalau orang yang sudah pernah merasakan cinta, pernah bercinta, ini dulu ya cinta, tentu dia akan akan tahu nilai surat dari kekasihnya. Kalau zaman dulu kan macam saya ini main surat-suratan ketika masih SMP, masih main surat-suratan. Waktu itu belum ada HP. Nah, jadi orang yang merasakan cinta ini pasti tahu nilai surat dari orang yang dicintainya. Tulisan atau ucapan yang dicintai itu sangat berkesan dalam hati. Perasaan dan gelora cinta itu pada saat itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Nah, itulah. Dengan Al-Quran ini meyakini bahwa ini adalah kata-kata zat, bukan orang, zat yang kita cintai, zat yang kita mohon ridhonya. Jadi kalau kita pas kita baca Quran, terus kita mampu melihat, kita dapat melukiskan keindahan yang sesungguhnya, dan bahwa anugerah Allah SWT itu nggak ada batasnya. Jadi Al-Quran ini kita yakin itu perkataan Allah. Sedulur, jadi Al-Quran itu firman Allah, harus kita yakini. Itu yang pertama. Zat yang kita cintai, sekali juga zat yang kita takuti. Oleh sebab itu ya, dalam baca kalamnya kita harus menggunakan adab-adab. Ini sangat penting ya. Sangat penting dengan adab. Itu ada sahabat itu Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal ini, seorang yang alim dalam Al-Quran. Itu ketika membaca Al-Quran itu, begitu dia membaca, dia pingsan. Sadar, membaca lagi, pingsan lagi. Sadar, membaca lagi, pingsan lagi. Tanya, ngapa demikian? Apa katanya? Ini adalah perkataan Robku. Ini adalah perkataan Robku. Begitu rasa takut dan harap. Jadi karena ini kalam Allah dan membacanya mesti dengan adab, jadi para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang alim itu ya menyimpulkan atau menyampaikan bagaimana adab-adab membaca Al-Quran, baik secara zahir maupun secara batin.
dalam membaca Al-Quran itu yang pertama itu hendaknya kita itu dalam berwudu. Artinya kita berwudu dalam kondisi suci. Dan berwudu dalam wudu juga membersihkan mulut kita, gigi kita, atau bersikat atau bersiwak. Kalau dulu siwak, kita bersihkan sikat gigi kita. Berwudu, kemudian duduk dan menghadap kiblat. Diusahakan menghadap kiblat, duduk. Ini adab membaca Al-Quran. Kemudian bacanya itu enggak terlalu cepat. Jadi bacanya itu dengan tajwid dan tartil, dengan aturan baca, dengan perlahan, tidak buru-buru. Nah, ini adab dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita berusaha menangis. Kalau nggak bisa, ya pura-pura menangis. Terus itu kalau kita jumpai ayat-ayat rahmat, ayat harapan, maka kita meminta atau memohon rahmatnya itu. Kalau kita jumpai ayat-ayat azab atau hukuman atau kemarahan Allah, ya kita berlindung kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Jadi kalau kita ngerti, kita paham maknanya, ya kita renungi makna-makna itu, tafakur, tadabbur. Ada ayat janji-janji Allah, kita memohon janji-janjinya itu, meminta kepada Allah, berdoa, ada rahmat, ya, ada azab, kita sesuaikan dengan ayat itu, kita tunaikan hak-haknya. Kalau ada ayat kita jumpai ayat sajadah atau sujud, ya kita sujud, sunnah kami sujud sajadah. Kemudian kalau ya dikhawatirkan riya atau dikhawatirkan hati kita merasa ujub, pamer, atau mungkin mengganggu orang lain, ya kita baca dengan suara lirih. Takut ganggu orang lain, takut nanti kita merasa kok bangga, sombong, ya kita baca dengan lirih saja, cukup kita yang dengar saja. Tapi kalau enggak, kita semua itu enggak, ya bagus suara dengan suara yang kuat, suara yang lantang, suara yang keras. Kalau kita baca malam-malam, jam 12 malam, jam 1 malam, kalau kira itu kan sudah mengganggu, ya kita baca dengan lirih. Orang lain pada tidur, kita membaca Quran banter-banter pakai mic lagi, wah udah enggak enggak benar itu. Ya kita baca dengan lirih. Kalau jam-jam segitu atau memang ya dikhawatirkan, memang mengganggu, kalau jam-jam orang tidur kita baca Quran yang mengganggu, ya sebaiknya kita baca dengan lirih, melirihkan suara. Ya, kalau enggak, bahkan justru bisa memotivasi, menimbulkan gairah orang lain untuk membaca, ya kita bagus dengan suara keras. Kemudian dengan suara yang indah, suara yang merdu, pakai lagu yang bagus. Nah, kan ada irama ini, irama itu, ya, kita gunakan kalau kita mampu, kita bisa. Nah, ini secara yang jadi seperti itulah adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kalau dalam batin kita, yaitu tadi kita mengagungkan Al-Quran dalam hati, bahwa itu kalam yang tertinggi atau kata-kata yang tinggi, itu kalamullah, itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya ketika kita membaca Al-Qur'an itu. Kemudian jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dalam baca Al-Qur'an. Ragu-ragu maknanya, ragu-ragu, pokoknya hilangkan keraguan-keraguan, kewaswasan dalam hati. Kemudian yaitu kita renungkan makna-maknanya. Ayat-ayat itu kita renungkan makna ayat-ayat tersebut dengan penuh kenikmatan. Kanjeng Nabi itu terkadang itu membaca satu ayat itu berulang-ulang, diulang-ulang lagi. Bahkan pernah sholat malam dia cuma baca satu ayat dari malam sampai pagi, nangis gitu. Nah, terus itu karena hadir, artinya memang makna dia Allah selalu paham akan makna itu. Kalau kita kan ya belum, sampai satu ayat berulang, gak selesai. Sahabat juga ada yang demikian, baca satu ayat dalam sholat itu gak selesai, terus diulang-ulang sampai nangis, sampai kalau kita kan gak tahu maknanya, langsung saja tabrak terus baca saja sampai itu kadang satu ayat sampai pagi. Jadi dalam baca Quran kita hormati, kita mengikuti ayat yang kita baca. Kita membaca ayat rahmat, hati kita gembira, senang. Sebaliknya kalau kita baca ayat-ayat azab, hendaknya kita merasa takut dan memohon perlindungan Allah SWT. Kemudian kita tawajuh, kita konsentrasi betul, seolah-olah Allah sendiri yang sedang ngomong dengan kita. Ini dalam membaca Al-Quran. Jadi kita agungkan nih Al-Quran, karena itu kalam Allah. Jadi ya, menghafal beberapa ayat Al-Quran itu hukumnya wajib, fardu, yang tujuannya untuk menunaikan sholat. Yaitu yang pertama apa? Baca Al-Fatihah. Itu fardu ain, itu wajib, itu harus bisa. Kalau belum bisa tetap belajar, terus belajar sampai bisa, minimal itu. Jadi menghafal Al-Fatihah itu fardu ain, hukumnya wajib. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kita mesti berperilaku, beramal atau perbuatan kita mesti berdasarkan Al-Quran. Kalau kita nggak paham, kita belajar, kita tanya pada orang alim, pada kiai, pada ustadz, pada guru-guru. Karena zaman sudah seperti ini, sangat mudah sekali untuk menjerumuskan kita kepada hal yang maksiat. Zaman teknologi ini sangat mudah sekali bermaksiat. Kita di rumah sendiri aja bisa maksiat, yaitu HP itu. Tapi kalau kita gunakan apa yang kita miliki untuk mentaati Allah, itu bagus sekali, keberkahan buat diri kita. Jadi intinya kita mesti menghormati Al-Quran. Kita baca, kita pahami, kita renungi, kita amalkan, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Demikian sedulur, semoga
dulur semua terhibur, semoga bermanfaat. Ada kekeliruan dan kesalahan itu dari saya, mohon dimaafkan. Demikian sedulur semua, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.